Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah Minggu Advent yang keempat, 18 Desember 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang keempat ini, kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita bersama mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan memuji nama Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Ibadah pada pagi hari ini, Minggu Advent keempat, berlangsung dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanda dari surga. Demikian tema ibadah kita yang berpuncak dalam penyampaian firman Tuhan nanti. Nah, pertanda dari surga ini sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Ia memberikan tanda surgawi bagi orang-orang pilihannya sejak dulu sampai dengan sekarang. Dan Dia, Tuhan Allah, ingin agar kita senantiasa bersedia ambil bagian dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang kembali ke dunia. Kita menantikan, kita merindukan kedatangan Yesus. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Engkau harapan dunia, terbitlah surya Maha Kasih dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanmu dengan rendah jernih
Yesus, mari masuklah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa seringkali kita belum dapat memahami pertanda dari surga yang menguatkan dan yang memulihkan, yang mengingatkan dan menunjukkan jalan kebenaran bagi kita. Kita juga seringkali hanya mengandalkan diri dan memilih jalan kita sendiri, padahal Tuhan sejatinya telah memberikan tanda keselamatan itu setiap hari. Oleh karena itu, mari bersama kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya persilahkan jemaat untuk menaikkan doa nanti secara pribadi. Mari kita mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sejatinya sungguhnya Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami melupakan makna arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dalam pergumulan kami yang tampaknya menyesakkan hidup kami, dan kami tidak mendapatkan pertanda dari Tuhan, maka kami berusaha mengambil jalan kami sendiri-sendiri sesuai dengan pemikiran kami, dan justru pada akhirnya menuju kepada hal-hal yang lebih buruk daripada apa yang telah terjadi. Karena itu kiranya Engkau mengampuni kami, dan Engkau juga saat ini mendengarkan doa pengakuan dosa dari kami secara pribadi. Ibu bapak, saudara, anak-anak dipersilahkan untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami, permohonan ampun kami secara pribadi. Biarlah pengampunan-Mu boleh memulihkan kami dan melayakkan kami untuk melanjutkan ibadah ini dengan sukacita di dalam kasih-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku. Usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa
Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka Allah berkenan memberikan anugerah-Nya sebagaimana kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 demikian. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kembali kita mengingat bahwa kita ini adalah cermin kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan lagu tema kita. Satu hal yang terindah di dalam hidup ini, layani Engkau Yesus yang mulia, yang layak disembah. Satu hal yang ku pinta di dalam hidupku, Tuhan bimbinglah aku agar ku muliakan nama-Mu. Hidupku milik-Mu, ku serahkan padamu. Bawa ku masuk dalam rencana-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Satu hal yang terindah di dalam hidupku, melayani Engkau Yesus yang mulia, yang layak disembah. Satu hal yang ku pinta di dalam hidupku, Tuhan bimbinglah aku agar ku muliakan nama-Mu. Hidupku milik-Mu, ku serahkan padamu. Bawa ku masuk dalam rencana-Mu. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan. Mulialah Kau Tuhan, mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Mulialah Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Jadikan ku cermin kemuliaan, jadikan ku cermin kemuliaan-Mu. Biarlah kita semua terus menjadi cermin-cermin kemuliaan Tuhan. Apakah kisah kehidupan kita merupakan cermin kemuliaan Tuhan? Mari bersama-sama kita saksikan tayangan video berikut sebelum kita memasuki firman Tuhan.
Ma, ayo Ma, cepetan, sudah hampir terlambat kita loh. Nanti kita terlambat nggak enak, masa ke gereja telat? Ya, saya tahu bentar lagi ini benarnya rambut. Alah, lama nih. Pak itu tolong ambilkan aku Pak, itu yang di kursi Pak. Nah ini, kasih. Ya, makasih. Oh ya, Mama tuh bagus pakai kalung ini, apa ini ya? Kalung ini apa ini? Yang pas Alah, sama kita kan pakai mau ke baju. gereja. Yang Nah mana? ini yang ada salibnya gitu loh. Oh ya. Cek, bentar lagi Pak. Ini loh, kan ada tas dua nih, aku bingung. Mama pakai ini apa ini? Ya terserah yang mana, tapi ini pun bagus Bu. Pak pakai luar terserah, ya kan aku yang bingung. Ya wes, yang senangnya apa, yang mudah, yang putih ini aja. Ya, Lah, lo Mama itu mau kemana toh? Ini bukan mau ke kondangan, kita kan mau ke gereja ibadah. alah Papa itu loh. Ini kan udah nggak online lagi Pak. Kita tuh bisa ke gereja, datang. Kita juga harus jaga penampilan kita. Kan nggak pede Mama nanti datang. Wah, kok nggak rapi itu. Apalagi tuh loh Pak, yang namanya Bu Joyce. Wah, Mama nggak pede. Kalau misalnya Ya. mamanya Hah? nggak keren, nggak apa itu namanya eksis. Mama, kita biasa aja lah, Ma. Kok ke gereja, kok harus berlebihan? Yang biasa aja, yang penting hati dan pikiran kita. Iyalah Pak, Mama tahu. Tapi kan ya Mama namanya, apalagi ini loh hari ini tuh kita nyambut tamu, apa berdiri di depan itu loh Pak. Lah nanti pada orang datang ke gereja, jemaat datang kayak bukan kok obor-obor, istilahnya nggak rapi. Wah ya Mama nggak pede, Mama malu gitu loh Pak, maksud Mama. Wah, ya, Ma. Nah, apalagi kita kan tugas pelayanan. Masa yang mau pelayanan bertugas terlambat? Kan nggak enak sama jemaat yang lain. Yang bertugas itu duluan, jangan terlambat. Dah, saya tunggu di mobil. Pokoknya cepet. Ya, nggak mau tahu. Jam udah berjalan, ini jamnya berjalan. Ya itu. Ayo. Ya bentar. Ya, sangat mewakili keadaan di rumah tangga kita. Ya, beberapa rumah tangga mungkin ya. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Lektor untuk mempersilahkan diri. Pemainnya ini ada di sini nih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Engkau mengampuni kami, memberikan kami sukacita, kelegaan, damai sejahtera. Sehingga saat ini kami disiapkan untuk menyambut firman-Mu. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya manakala firman Tuhan diberitakan, kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan itu, mengamini bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pada jemaat yang saya hormati, baru pertama sekali saya berdiri di hadapan mimbar ini untuk membacakan firman. Jadi seandainya logatnya saya logat Batak, ya mohon maklum diterima dalam hatinya. Saya sudah mengusahakan logat Jawa tapi nggak hilang-hilang. Termasuk Ibu Suci waktu di Batam mengikuti logat Batak tapi tetap nggak bisa logat Jawa. Jadi mohon maklum adanya. Bacaan pertama dari Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7. Oke, beginilah bunyinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberikan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya
sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya menerima kasih karunia jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Matius. Kita akan membaca dari pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan 25. Ini berkisah tentang pergumulan Yusuf yang mendapati Maria, tunangannya, ternyata sudah hamil dan Yusuf berniat untuk menceraikan istrinya ini secara diam-diam. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia dalam mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Maranatha. Berbahagialah orang yang menyukai segala hidupnya. Terima kasih Pak Khalid. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita sering mengamati sesuatu ya. Mengamati, memperhatikan gitu ya. Kemudian sesuatu itu kita analisa. Dan melalui suatu keadaan yang nampak itu, yang kita amati, kita analisa, kita kemudian bisa menyimpulkan sesuatu. Misalnya begini Ibu Bapak. Seorang perempuan
mengalami gejala-gejala yang tanda-tandanya seperti berikut. Tolong ditebak ya. Dia sudah menikah beberapa bulan. Kemudian kok sering merasa mual di pagi hari. Ini baru yang pertama Bapak Ibu sudah duga mesti. Mencium bau yang menyengat, lalu muntah-muntah. Ini ya. Tiba-tiba punya keinginan yang rasanya harus dituruti segera. Kira-kira ini tanda orang sedang apa ya? Nah, ya kan? Dari tandanya, terus dianalisa, oh ini orang perempuan ini mungkin sedang hamil, tapi belum tentu, ya. Karena apa? Bisa saja sakit lambung, gitu toh? Dasarnya manja, terus kan, wah kayak gitu, sikapnya kayak gitu. Jadi perlu dipastikan, misalnya ditanyakan, apakah haidnya sudah berhenti? Udah berhenti, berapa lama gitu ya, tanyain. Terus untuk memastikan diapain? Oh kamu hamil mesti, gitu? Enggak kan ya? Pasti cek ke dokter dulu. Ya, atau periksa mandiri dengan tes PEG kehamilan. Ya. Nah, setelah diperiksa, dites, baru kemudian tanda-tanda yang tadi sudah Bapak Ibu lihat, perhatikan, dikonfirmasi. Ternyata betul ya, sedang hamil. Selamat ya, baru bilang selamat. Jangan belum-belum, baru muntah-muntah sudah bilang selamat ya. Wah, jebolan ini bukan gitu kan. Nah, tanda-tanda seperti ini. Sekarang kita game sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh angkat tangan langsung kalau sudah tahu jawabannya. Ya, langsung. Jadi ada beberapa tanda-tanda. Tapi Bapak Ibu mungkin dari tanda pertama sudah tahu ini gitu ya. Silahkan. Semoga Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif. Nah. Ini game ya. Seseorang, semuanya boleh coba tebak. Seseorang, ada orang, laki-laki, perempuan. Wajahnya kadang melas, kadang emosi. Belakangan agak perhitungan soal uang. Rodok pelit begitu ya. Sering sambat. Sudah ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ini orang ngapain ini? Oh belum ada yang tahu. Terakhir masih tahu Bapak Ibu. Tanggal tua. Bu Marta sudah ketawa. Nah, apa ini orang ngapain Bu Marta? Nah, enggak punya uang, bokek ya, makanya wajahnya kadang meles gitu ya. Kadang-kadang emosi, agak pelit ya. Kalau di awal-awal bulan nyoh di belakangan enggak punya uang ya, udah mulai direm kayak gitu toh. Oh, ini pasti lagi bokek gitu ya, lagi enggak punya uang. Bapak Ibu, kita semua diberikan kemampuan untuk melihat gejala, untuk melihat tanda-tanda. Gitu ya, dan kemudian menyimpulkan sesuatu. Itu kita semua punya, gitu ya. Entahkah kemudian kita maknai itu secara positif atau secara negatif. Lalu dari tanda-tanda itu kemudian kita ambil keputusan, kita bersikap. Seperti misalnya tadi orang yang hamil tadi, oh kalau begitu disiapkan ini kehamilannya dengan baik, kan mengambil keputusan begitu. Ataupun tadi Bapak Ibu lihat orang yang lagi bokek, Mbok yo kalau ada duit sedikit gitu ya, 10.000, 20.000 ya dibaginya untuk jajan misalnya, kan kayak gitu. Lihat tanda-tanda, jangan terus tidak peduli gitu ya. Kalau kita punya, kita bisa berbagi begitu. Nah, pagi hari ini kita belajar melihat gejala atau tanda-tanda dari Allah. Untuk selanjutnya kita mengambil sikap yang benar sebagai orang percaya. Kita belajar dari Yusuf dan nanti kemudian kita dikuatkan juga melalui pengalaman Paulus dan jemaat perdana di Roma. Tanda-tanda dari Tuhan itu jangan dianggap sesuatu yang senantiasa menyenangkan. Jadi orang Kristen mengikut Tuhan seprono seprene harusnya ditandai dengan apa? Kesuksesan, ya, kekayaan, kesehatan. Ya. Apakah harus seperti itu? Nah, kita melihat pengalaman Yusuf enggak seperti itu. Ya. Yuk kita lihat. Yusuf disebutkan dalam kisah kita seorang yang berhati tulus. Ya, tulus. Tulus itu apa maknanya?
Ada beberapa makna Bapak Ibu kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang saya kutip itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh kemudian bersih hatinya. Tulus adalah seorang yang jujur. Tulus adalah seorang yang ikhlas. Ya, mungkin ada penyanyi tulus gitu ya, mungkin ya, semoga sifatnya seperti itu ya. Itu favoritnya istri saya saat ini. Ya, lagu-lagunya tulus didengarkan gitu ya. Ikhlas. Bagaimana kemudian Alkitab mendefinisikan, menjelaskan tentang seorang yang bernama Yusuf ini. Sehingga kemudian disimpulkan Yusuf adalah seorang yang tulus. Kita lihat tanda-tandanya. Ya, mari kita perhatikan tanda-tandanya. Apa benar Yusuf ini seorang yang tulus? Ya. Mari kita, bapak-bapak bisa merasakan nih. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa mungkin ya. Laki-laki mana sih yang tidak terluka hatinya tahu kekasihnya ternyata hamil. Padahal gak melakukan apa-apa terhadap kekasihnya itu. Lah kok hamil? Ini berarti sudah selingkuh. Sudah serong. Ini orang yang tidak setia. Gitu kan? Apalagi Bapak Ibu status tunangan di zaman tersebut itu sudah punya kekuatan hukum layaknya seperti suami istri. Meskipun belum ada hubungan suami istri. Tetapi ya jangankan kayak gini ya. Orang-orang pacaran anak-anak muda kita ini sudah bilang. Waktu di HP. Pah gitu ya. Mah iki lagi pacaran, lagi canom kok wis pah mah gitu ya. Iya kan? Dengan pacarnya manggil pah mah. Padahal baru pacaran ya. Baru SD ada yang manggil papa mamah gitu ya. Aneh gitu ya. Nah di sini di zaman waktu itu tunangan itu derajatnya sudah kuat sekali. Sudah seperti suami istri, hanya hubungan suami istri yang memang belum bisa dilakukan. Tapi ada aja yang melakukan dan nggak apa-apa juga gitu ya. Ngomong ini sudah tunangannya pada waktu itu gitu ya. Nah karena itu nanti kita lihat kita baca tadi di ayat 19 loncat gitu ya. Yusuf sini kalimatnya itu karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kok bisa Yusuf suaminya seorang yang tulus hati? Padahal mas bicara soal tunangan kok tiba-tiba meloncat Yusuf suaminya? Ya karena memang hubungan pertunangan pada waktu itu sudah kuat sekali, gitu ya. Namun meskipun tadi sakit hati ya, siapapun itu sakit hati, mengetahui tunangannya hamil, ia tidak mencak-mencak. Dia tidak menuduh membabi buta. Kamu itu loh, wah selingkuh, urung apa-apa. Ada yang gitu tuh bisa sampai KDRT, kekerasan gitu ya. Atau bahkan sampai terjadi pembunuhan, bisa jadi. Tapi Yusuf dipikirkan, dipendam diam-diam gitu toh. Dia cuma mikirkan, aduh gimana ini ya, sakitnya hatiku ya. Ya sudah, dia nggak setia, tak ceraikan saja ya. Tapi kalau diceraikan nanti bikin malu. Tak ceraikan diam-diam saja. Ya. Bayangkan Ibu Bapak. Sekiranya Yusuf bukan orang yang tulus hatinya, dia tidak bersih, kemudian mikir yang macam-macam gitu ya. Dia tidak jujur, dia tidak ikhlas menghadapi keadaan yang dia alami. Bukan hal yang baik loh Bapak Ibu ya. Niscaya Maria tidak akan berumur panjang. Kenapa? Ketika sedikit saja Yusuf bersuara, dia menyatakan ketidakpuasannya, maka tidak lama Maria bukan hanya akan kehilangan muka, tapi ia juga bisa kehilangan nyawanya. Kalau Yusuf betul-betul keras gitu ya. Maria bisa segera diseret ke muka umum, diadili para tetua adat dan masyarakat. Dan hukumannya adalah apa? Dirajam sampai mati. Jadi selain menjaga nama baik, tapi juga menjaga keselamatan. Betapa besar rancangan Tuhan atas anak-anaknya ini. Karena ternyata memang Tuhan sudah tahu kualitas seorang Yusuf. Kualitas seorang Maria. Mereka berdua ini adalah pasangan yang tepat. Yang nantinya bisa mengasuh sang firman yang menjadi manusia. Jadi Tuhan dari awal sudah melihat tanda-tanda dua orang ini. Menyimpulkan ini orang yang paling tepat. Ya. Karena Yesus harus bertumbuh di tengah-tengah manusia yang bisa diteladani.
Ini ya, meskipun manusia penuh dengan kelemahan, sebagaimana yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Nah, ketulusan hati Yusuf ini kemudian membuatnya mampu mencerna karya Tuhan yang kemudian tanda-tandanya disampaikan melalui mimpi. Yusuf pun bisa ikhlas menerima rancangan Tuhan itu. Apa tanda-tandanya dalam mimpi itu? Tidak sesulit mimpi-mimpi yang harus diterjemahkan Yusuf juga. Tapi Yusuf zaman dulu. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Abraham. Atau Yusuf yang dulu tuh anaknya Yakub, anaknya Ishak, anaknya Abraham. Jadi turunan naik ke atas. Beda dengan Yusuf ini. Sama-sama bin Yakub ternyata Bapak Ibu kalau diperiksa. Yusuf ini bapaknya juga namanya Yakub. Ya. Yusuf bin Yakub, tetapi bapaknya Yakub di sini adalah Matan. Jadi Yusuf bin Yakub bin Matan bin Eliazar. Tunangan Maria. Dia mendapatkan tanda yang sesuai memang dengan pergumulannya. Karena apa? Ia sedang gelisah, ia sedang kecewa, dia sedang terluka. Sampai tak ceraikan saja, begitu ya. Namun belum sempat itu dilakukan karena pergumulan yang berat. Waktu tidur dia mengalami mimpi. Mimpi ini menjawab kegelisahan hati Yusuf. Mimpi ini dia melihat malaikat melarang dia untuk menceraikan Maria. Gak usah takut. Karena kehamilan Maria ini bukan karena perilaku serong. Tetapi justru karena Allah punya rencana khusus terhadap bayi yang dikandung oleh Maria. Apa katanya? Bayi itu adalah seorang juru selamat dari umat yang berdosa ini. Karena spesial itu maka dari semula Yusuf tidak dilibatkan. Namun sesudahnya dilibatkan untuk selanjutnya. Jadi tidak ada komunikasi dengan Yusuf. Tidak ada nunggu Yusuf sama Maria menikah dulu, enggak. Karena ini spesial, ya. Baru dilibatkan setelah ini, ya. Yusuf tetap dilibatkan dengan cara apa? Kamu bertanggung jawab menjadi ayah dari bayi ini. Dengan hak penuh. Ditandai apa? Yang harus memberi nama itu adalah kamu. Karena kamu jadi bapaknya meskipun kamu bukan bapaknya. Ya, jadi Yusuf diberikan hak untuk itu. Itu bagian yang pertama. Ya. Tapi saya pikir coba gini Bapak Ibu. Pada zaman itu, siapa sih yang tahu seorang ibu akan melahirkan bayinya ini laki-laki atau perempuan? Zaman itu bisa tahu Bapak Ibu. Kalau sekarang aja ada apa namanya ya? CT scan, ada apa? USG, sorry. Ada USG dan sekarang bahkan berwarna begitu ya. Lebih jelas gitu gambarnya. Bisa kelihatan laki atau perempuan. Di zaman dulu, tidak ada yang tahu. Sehingga kalau saya jadi Yusuf ya, pada waktu itu ya, saya bisa punya waktu untuk apa? Membuktikan apakah mimpi tadi benar dari Tuhan atau enggak. Cara buktinya kan gimana? Nanti ditunggu sampai kelahiran. Dilihat. Kalau yang lahir itu laki-laki, berarti benar mimpiku yang lalu. Tapi kalau yang lahir ternyata bukan laki-laki, oh berarti kemarin itu ya itu cuma bunga tidurku saja begitu ya. Ya, sebagai seorang laki-laki, kita tidak tahu pergumulannya Yusuf gitu ya. Tapi Yusuf dalam proses itu dia terus menunjukkan ketulusannya. Memang dasarnya dia ini orang yang tulus ya. Dia ketika bangun dia berpikir lagi gitu ya, bagaimana mungkin kalau ini cuma bunga tidur, kok ada nas firman Tuhan yang pernah aku dengar itu kok kemudian masuk di dalam pikiranku. Diingatkan seperti itu ya. Apakah ini sebuah kebetulan atau pembenaran diri atau cuma pengayem-ayem atau memang ini sungguh dari Allah? Ya. Namun dasarnya Yusuf seorang yang tulus gitu ya, dia mengambil cara pikir yang positif gitu ya. Dia coba terima apa yang disampaikan oleh malaikat. Dia percepat proses pernikahan itu ya, tapi dia tidak melakukan haknya kepada Maria ya. Suami terhadap istri tidak. Ini sebuah penghargaan dari mimpi tadi.
bahwa anak yang dikandung ini dari Roh Kudus gitu ya, juru selamat gitu ya. Jadi tidak lakukan apa-apa. Tapi ketulusan Yusuf itu terus melekat di sepanjang kisah kelahiran Yesus, di sepanjang kehidupan Yesus. Coba kita pikirkan, ini seorang tunangan yang mungkin dicurigai berselingkuh, sudah hamil, dibawa, diajak kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, perjalanan jauh, dia bertanggung jawab dengan keadaan itu, gitu ya. Kalau dalam gambar-gambar itu Maria itu dinaikkan dengan keledai mungkin gitu ya. Bukan kuda yang gagah begitu ya. Bertanggung jawab. Sampai-sampai Yusuf juga turut merasa menderita. Melihat apa? Mendapati kenyataan Maria tidak mendapatkan tempat yang selayaknya bagi proses kelahiran bayi yang dijanjikan itu, walaupun dia sudah berupaya keras memohon pertolongan dari sanak saudaranya di Bethlehem, gitu ya. Nah, Yusuf benar-benar mempersiapkan dirinya sesuai dengan tanda-tanda yang diterimanya melalui mimpi. Dia belajar menjadi percaya bahwa ini betul-betul pertanda dari Allah. Sampai seumur hidupnya dia membuktikan, ya memang betul ini. Ini gak main-main anakku yang aku asuh ini. Ya. Ketika di bait Allah tertinggal ngobrol dengan tua-tua, dengan ahli Taurat gitu ya. Dan sedikit banyak pasti melihat perbedaan Yesus kecil dibandingkan anak-anak yang lain. Yusuf seorang yang menghargai pertanda dari surga. Di sisi yang lain, kisah yang dibacakan Pak Khalid tadi. 40 tahun kemudian setelah Yesus menyelesaikan seluruh karyanya, disalib, mati, bangkit, naik ke surga. Ada seseorang yang namanya Paulus. Dia seorang Yahudi terpelajar. Dia murid guru besar Gamaliel. Ya, itu orang paling pinter di waktu itu. Ya. Seorang ahli Taurat yang punya kuasa menyeret orang-orang dari perkumpulan namanya perkumpulan jalan Tuhan. Orang Kristen waktu itu namanya orang-orang perkumpulan jalan Tuhan gitu ya. Diseret, diadili. Ya kalau bisa dihukum mati kalau tidak mau bertobat. Namun Paulus ini kemudian dulu namanya Saulus ya. Ketika bertobat diubah menjadi Paulus ya. Dia mengalami pertobatan setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang naik ke surga dalam perjalanan menuju kemana? Damsyik. Saya dulu mengingat-ingatnya dengan tokoh artis namanya Him Damsyik. Ingat-ingatnya gitu, Damsyik. Ya. Ia bermetamorfosis, berubah menjadi seorang rasul yang bertekun dalam karya barunya. Dalam surat tadi, ia menyatakan pada jemaat Roma, dirinya ini loh adalah pertanda, sebuah tanda dari Allah. Dulunya bukan orang percaya penganiaya jemaat, sekarang jadi rasulnya Kristus. Aku adalah tanda dari Allah dan aku adalah orang yang mau menerima tanda dari surga sehingga apa? Mengalami pertobatan itu. Dan tugasnya sekarang adalah memberitakan kembali tanda dari Sang Kristus. Dia gencar menceritakan bahwa Yesus ini bukan orang yang biasa. Dia sungguh-sungguh mati, dia sungguh-sungguh bangkit. Soalnya kalau tidak mati, tidak bangkit, sia-sia aku jadi orang yang bertobat. Orang Kristen adalah orang yang paling malang. Ya. Jadi Paulus mencoba memberikan tanda-tanda itu supaya banyak orang kemudian menjadi percaya akan Kristus, memiliki damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ini contoh dari dua orang ini yang mengambil hal positif pertanda dari surga. Yusuf dan Paulus merupakan orang-orang yang menanggapi pertanda Allah dengan benar. Sebuah pertanda itu tidak selalu harus hal yang menyenangkan. Yusuf sudah terima tanda itu, hidupnya jadi lebih nyaman? Tidak. Dia harus bertanggung jawab terhadap Maria dalam perjalanan jauh. 2 tahun kemudian ketika Herodes marah terhadap orang-orang Majus yang tidak kembali datang. Nah, dia punya rencana untuk membunuh Mesias itu. Yusuf, Maria, Yesus kecil harus melarikan diri ke Mesir. Kembali waktu Herodes yang ini sudah mati. Digantikan Herodes yang lain.
Hidupnya tidak berubah menjadi baik. Yusuf harus jadi tukang kayu untuk menghidupi keluarga kecil ini. Tidak baik-baik saja. Paulus sebelum jadi Kristen, wah itu kalau mau hitungan duit itu ya, gampang dia terima. Hidupnya lebih nyaman. Semua tercukupi. Tapi ketika jadi orang Kristen, dulu dia mengejar-ngejar orang Kristen, sekarang jadi orang Kristen, jadi rasul, ganti dia juga dikejar-kejar. Dia berada di bawah ancaman maut. Jadi menerima tanda, mengamini tanda dari surga tidak selalu hidupnya itu nyaman. Seperti yang dialami Yusuf dan Paulus. Apakah kita bisa belajar dari Yusuf dan Paulus ini? Bapak Ibu, menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang mau menerima tanda-tanda bahwa Yesus itu bukan nabi biasa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Dan itu cukup bagi kita. Tanpa harus kita menuntut sebagai orang percaya pengikut Tuhan, aku harus wow begitu. Sehingga ibu bapak saudara, jalan hidup kita mungkin tidak akan selalu menyenangkan. Tapi pernahkah saudara menghayati, biasanya akhir tahun begitu ya, menyadari bahwa seluruh kehidupan yang saya jalani ini semuanya adalah tanda bahwa saya hidup tidak sendiri. Saya hidup bersama dengan Tuhan yang hadir, yang seringkali memperbaiki keputusan-keputusan kita yang salah. Kadang-kadang kita ngambil keputusan sesuai dengan pikiran kita. Akibatnya hal yang buruk terjadi. Tetapi apakah Tuhan syukur kowe ra manut aku gitu? Enggak. Diperbaiki lagi, dibantu lagi supaya jalannya benar lagi. Mengamini begitu enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita nyeleweng ke kiri, ke kanan, nyeleweng ke kiri gitu ya. Tapi selama Tuhan hadir kita diarahkan lagi. Jalanmu enggak di situ loh, ke sini loh, lurus loh. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesulitan hidup, kesedihan, melalui proses kita dihibur Tuhan. Ya. Loh, harusnya aku sedih ini, tapi kok kesedihanku gak ada ya? Itu kadang-kadang Tuhan memberikan tanda seperti itu. Atau ada orang yang hadir, menyapa kita, memberikan kekuatan, memberikan nasihat. Loh, tahu dari mana aku punya pergumulan ini? Atau tiba-tiba memberikan kita berkat. Loh, baru saja berdoa kemarin. Kok ada yang memberi gitu ya? Itu tanda-tanda dari Tuhan yang tidak selalu selamanya hal-hal yang wow gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana gitu. Jadi semoga kita senantiasa merenungkan itu. Kemudian kita menjadi kuat, kita semakin sadar saya ini adalah cermin kemuliaannya Tuhan. Sehingga kemuliaan manusia Natal itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita. Apa sih mulianya? Ya masih bersyukur masih ada gambar-gambar ini. Orang lahir kok di tempat yang seperti ini. Memang gak seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi bayangan kita kan begitu. Di palungan. Ada binatang-binatang itu walaupun dibersihkan ya tetap baunya bau. Namanya binatang pernah di situ gitu ya. Mulianya apa? Itu artinya apa Bapak Ibu? Di tengah kerendahan, kelemahan itu ada kemuliaan. Ketika segala sesuatunya sesuai dengan rencana Tuhan. Di tengah keterbatasan kita ketika kita bersyukur, itu juga sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan. Karena apa? Yang jadi itu kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Lalu apakah kita nggak boleh kaya, nggak boleh berpikir supaya kaya, sukses? Oh boleh, harus. Ya, tetapi jangan jadikan itu sebagai sebuah patokan. Itu loh tanda dari surga.
Tidak melulu begitu. Karena jadi orang Kristen yang kaya, yang sukses, yang sehat itu lebih mudah menjaga imannya dibandingkan jadi orang Kristen yang penuh dengan masalah tetapi kemudian mengalami damai sejahtera Tuhan, yang penuh dengan pergumulan tetapi ditolong Tuhan. Kalau segala sesuatunya dicukupkan untuk kita, mudah bagi kita untuk terus jadi orang Kristen. Kesulitannya adalah ketika kita mengalami pergumulan. Gitu? Apakah aku akan terus ikut Yesus? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Terus Bapak Ibu periksa apapun yang Bapak Ibu saudara jumpai dalam kehidupan saudara. Hal-hal yang kecil seringkali menjadi pertanda dari surga. Karena itu tetap bertekun, tetap setia, hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mau mempraktekannya Bapak Ibu? Amin. Jadilah orang Kristen yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati melalui setiap tanda yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajar kami melihat Yusuf. Engkau mengajar kami melihat Paulus. Orang-orang yang diberikan tanda dari surga. Tetapi tanda dari surga itu tidak mempermudah kehidupan mereka. Tetapi kami melihat mereka terus setia berjalan bersama dengan Engkau. Mereka berusaha untuk terlibat di dalam karya penyelamatan. Karena itu tolong kami ya Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami yang seringkali tidak bisa melihat pertanda dari Tuhan dari hal yang kecil-kecil. Kami seringkali mengharapkan pertanda dari Tuhan dari hal yang besar-besar. Kami boleh melihat Yusuf dan Paulus diubahkan, diberikan semangat. Meskipun saya lemah dalam keadaan saya saat ini, saya tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mau terlibat memberikan karya, membagikan karya keselamatan itu pada orang-orang yang ada di sekitar kami melalui kisah-kisah yang menguatkan. Terima kasih, tolong kami memperlakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus di tanggal 8 ya, 8 Januari. Jadi tidak di tanggal 1 Januari. Takutnya kalau di 1 Januari pada kelelahan dan tidak hadir malah jadi tidak banyak yang bisa berpartisipasi, maka perjamuan kudus kita rayakan di tanggal 8. Persiapannya cukup panjang Bapak Ibu, dari hari ini sampai tanggal 8 nanti. Karena itu mari kita mempersiapkan diri. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan meminta atau mengajarkan kepada kita untuk merayakan perjamuan kudus, itu dilakukan supaya kita mengingat karya Yesus. Bukan hanya karyanya di salib, tetapi seluruh karya Yesus yang dikerjakannya. Ya, pertama-tama kita harus menyadari bahwa karya Yesus itu bukan dongeng, bukan hanya cerita, bukan hanya dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi ketika Bapak Ibu mau merayakan perjamuan kudus, maka kita harus menyadari bahwa karya Tuhan yang sudah diberikan kepada murid-murid di waktu itu juga merupakan karya Tuhan untuk kita. Kita terlibat di sana, di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menikmati perjamuan kudus, ya, bersama-sama dengan semua orang yang terlibat di dalamnya, sesungguhnya kita menerima Kristus, kita menjadi
bagian dari tubuh Kristus. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara, tetapi seluruh orang yang menerima perjamuan kudus itu. Sehingga sebagai sama-sama tubuh Kristus, bisa tidak kita menerima orang-orang lain selayaknya anggota tubuh kita sendiri. Kita hidup dalam perdamaian dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang seiman. Tidak ada permusuhan, tetapi adanya perdamaian, sukacita, saling tolong satu dengan yang lain. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita juga harus ingat, sebagai bagian dari tubuh Kristus, maka seharusnya kita juga berlaku sama seperti yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan yang melihat dengan kepedulian. Tuhan yang kemudian melakukan kasih di sepanjang karyanya. Mau enggak kita jadi matanya Kristus yang melihat kesulitan-kesulitan orang, lalu menyuarakan kebenaran, mengambil tindakan kasih. Terlibat di dalam hal-hal yang baik, menjadi berkat. Nah, 3 hal utama itu Ibu Bapak Saudara, bersediakah Bapak Ibu untuk melakukannya dalam kehidupan Bapak Ibu? Saya beri waktu untuk bersaat teduh. Mari kita merenungkannya. Apakah Ibu Bapak Saudara menghayati bahwa seluruh karya Kristus itu juga untuk kita? Apakah Ibu Bapak Saudara menghayati bahwa seluruh orang-orang beriman itu adalah bagian tubuh Kristus, sehingga kita wajib untuk memiliki hubungan yang baik, damai dengan semua orang itu? Apakah kita menghayati bahwa mengikut Kristus memiliki tanggung jawab untuk menjadi serupa Kristus yang menjadi berkat bagi dunia? Jawablah secara pribadi. Tuhanlah yang memperlengkapi Ibu Bapak Saudara. Amin. Ibu Bapak Saudara yang hadir saat ini, yang setelah persiapan ini punya semangat untuk merayakan perjamuan kudus bersama di tanggal 8 Januari 2023, saya undang berdiri. Terima kasih. Ya, Tuhan menolong Ibu Bapak Saudara. Tuhan yang memperlengkapi. Selamat bersukacita bersama dengan keluarga di masa-masa di minggu-minggu yang menjelang Natal ini. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Doa nanti akan saya sampaikan dalam doa syafaat ya. Kita akan mendengarkan warta lisan terlebih dahulu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Saya akan membacakan warta lisan Minggu 18 Desember 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Oke, yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian Minggu Advent keempat hari ini, Minggu 18 Desember 2022 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yang ketiga, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Desember 2022 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan Penatua Denny Gandawijaya. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keempat, baptis anak dan sidi. Nanti kalau ada yang hadir yang saya sebutkan boleh berdiri sejenak. Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, dalam kebaktian Natal 25 Desember 2022 pukul 7 pagi akan dilayankan baptisan anak atas diri Samara Putri Aditya Saraswati, Putri Bapak Timothy Aditya dan Ibu Putri Puspasari. Di luar. Dan juga akan dilayankan pengakuan percaya atas diri Bapak Ong Yu Hok. Ya, terima kasih Pak Yuhok, silakan duduk kembali. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang kelima, Natal Komisi Anak akan diadakan pada hari ini Minggu 18 Desember 2022 pukul 10 pagi di Happy Resto dengan pembawa firman Tuhan Bapak Algono dari GKI Stadion. Mohon dukungan dan perhatian orang tua anak sekolah minggu. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mungkin ada anggota jemaat atau simpatisan yang belum tercatat. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Terima kasih. Doa syafaat akan dipimpin Pendeta David. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu. Tolong kami memberlakukan firman itu, terus tanggap terhadap sapaan Tuhan, bahkan pertanda dari Tuhan ketika kami menjalani kehidupan. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus tanggal 8 Januari 2023. Kiranya Engkau menolong, mempersiapkan kami semua, sehingga kami yang tidak layak ini dilayakkan sendiri, diperlengkapi sendiri oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, terus menjadi berkat bagi sesama kami, terus menjalin kerukunan, persaudaraan, persahabatan dengan orang-orang, terkhusus orang beriman, bahkan orang-orang yang tidak seiman. Kiranya Engkau menolong kami, sehingga melalui hubungan kami di tengah-tengah masyarakat, sedikit banyak orang-orang akan mengenal Yesus Tuhan melalui apa yang kami tunjukkan di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kau juga memberkati pelayanan kami, majelis jemaat bersama dengan pengurus komisi. Engkau memberkati juga panitia-panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ruangan ini begitu indah untuk kami ketika menyambut Natal. Engkau juga memberkati perayaan-perayaan atau ibadah Natal yang diselenggarakan oleh komisi-komisi, juga perayaan Natal jemaat di tanggal 24 malam dan 25 Desember pagi hari. Kau menolong segala sesuatunya berjalan dengan baik dan semakin menjadi berkat buat kami, hingga kami boleh berkarya di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami dimanapun kami berada. Terima kasih. Engkau menguatkan kami yang lemah tubuh, Engkau memberikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan sukacita dan penghiburan bagi mereka, terkhusus saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Christian S. Hantono, untuk Saudara Yonatan S. Hantono, untuk Ibu Mahdalena Susiana, untuk Ibu Rita Wardaningsih. Itu yang akan datang ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati, supaya di tengah-tengah usia yang mereka telah masuki ataupun akan mereka tapaki, mereka dimampukan terus untuk menjadi berkat dengan sukacita. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Tunas Wacana. Berbagai macam pergumulan dihadapi, tetapi kami bersyukur karena segala sesuatunya boleh kami jalani bersama-sama.
Engkau berkati para guru Tunas Wacana sehingga masa liburan ini boleh memperlengkapi mereka untuk mempersiapkan pengajaran, pembelajaran, pendidikan di semester yang mendatang. Segala sesuatu yang dibutuhkan Engkau mencukupkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau menolong supaya situasi Natal, situasi akhir tahun terus dalam kondisi damai. Engkau berkati supaya di akhir tahun ini dan juga di awal tahun depan, sepanjang tahunnya, perekonomian negara kami tetap dipertahankan dalam kondisi yang baik, meskipun mungkin ada sedikit kesulitan-kesulitan, tetapi Engkau menolong pemerintahan bangsa kami mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga kami bersama-sama dengan pemerintahan bangsa kami boleh berjalan menapaki kehidupan yang mungkin saja tidak mudah di tahun depan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini dalam pergumulan mereka. Mereka yang sedang bergumul tengah keluarga mereka, Engkau berikan pertolongan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah apapun kondisi mereka. Bagi mereka yang sedang mempergumulkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang mapan, yang layak untuk kecukupan kehidupan keluarga. Bagi mereka yang menantikan pasangan hidup, kiranya Engkau hadirkan melalui pergaulan-pergaulan yang baik di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang menantikan buah hati di tengah keluarga kecil mereka, Engkau terus mendengarkan, Engkau merencanakan segala sesuatu yang indah buat mereka. Terima kasih, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan 1 semester pembelajaran ini. Engkau memberkati supaya di semester berikut lebih baik lagi. Akhirnya ya Tuhan, terimalah permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam segala keterbatasan kami, karena semuanya ini mau kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kantong hijau diperuntukkan program DBPJ Klasis Semarang Timur. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Kita akan memuji dari NKB 134 ayat yang pertama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Kami boleh dikuatkan kembali, bahkan ditegur melalui firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan, untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Mari Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami, sehingga boleh berguna bagi kegiatan di tempat ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan kami ini, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada pada hari ini, pada saat ini, di tempat ini, itu semua tidak luput dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ada baiknya juga sesekali kita melihat ke belakang, menoleh ke belakang, dan kita akan semakin dikuatkan karena kita bisa melewati seluruh hari-hari sulit yang sudah kita jalani. Itu adalah pertanda bahwa dalam setiap kehidupan kita, Tuhan senantiasa menyertai. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sukacita karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi umat-Nya. Mari kita nyatakan pula dalam kehidupan kita sehari supaya setiap orang di sekitar kita bisa melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Maranatha, amin. Aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhan ku peroleh.